Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RYD 31 Media. Oke bre, jadi pada video kali ini saya pengen ngebahas tentang hasil race kelas Moto3 World Championship di sirkuit Le Mans, Prancis 2022. Oke bre, jadi race-nya Moto3 itu sangat menarik banget ya. Kalau kita nonton tuh sangat menarik karena selepas start itu pembalap banyak yang mengalami crash di tikungan 14 dan pembalap Indonesia Mario Surajii langsung naik ke posisi 13 di lap kedua. Ini bukan karena banyak yang crash juga, tapi memang kalau saya tonton sih Mario Surajii startnya bagus banget hingga dia langsung bisa mengovertake banyak pembalap, dan ketika terjadi crash beberapa pembalap dia langsung mengamankan posisi 13 sampai lap kedua menuju lap ketiga dan langsung terjadi red flag karena memang terjadi hujan juga yang semakin deras di saat itu. Ya memang sirkuit Le Mans seperti ini, tiba-tiba hujan, tiba-tiba terang lagi ya, walaupun memang tidak ada yang megang remote-nya juga sih. Dan setelah terjadi red flag, pembalap-pembalap yang mengalami crash tadi di lap ke 1-2 itu bisa ikut lagi asalkan motornya sudah siap sebelum waktu yang sudah ditentukan oleh Dorna sendiri sih. Ya rata-rata semuanya pada ikut ya. Jadi tim benar-benar gedebak untuk nyiapin motor yang udah hancur-hancuran ketika mereka mengalami crash. Dan bahkan yang jadi juara lah, seperti kita lihat Ayumu Sasaki juga mengalami crash, terus juga Izan Guevara pun sama mengalami crash juga kan. Jadi mereka ternyata malah bisa juara. Nah, ini memang peraturannya seperti itu ya. Jadi pembalap yang crash di awal-awal, jadi mereka dapat mengikuti race kembali ketika restart, dan posisi startnya pun posisi mereka saat kualifikasi ya. Jadi Mario Surajii walaupun dia tadi dapat di posisi 13 itu nggak ada gunanya juga karena memang ya ketika restart Mario Surajii harus start dari posisi ke-27 kembali kan. Ya ini ya resiko, dan ketika restart pun Mario Surajii tidak dapat seperti ketika sebelum restart yang dia langsung bisa nyodok ke posisi terdepan lah, itu intinya seperti itu ya. Jadi dia nggak dapat momentumnya, dia nggak dapat juga kesempatannya, dan akhirnya hasil akhirnya Mario Surajii harus puas diri finish di posisi ke-22 dari total pembalap yang mengikuti Moto3 di sirkuit Le Mans Prancis 2022 ini ya. Jadi ada 29 pembalap yang mengikuti dan hanya 2 pembalap yang tidak finish ya kan. Jadi seperti inilah hasilnya. Oke, yang juara adalah pembalap dari Spanyol dengan motor KTM yaitu Jaume Masia, dan di posisi kedua pembalap Jepang Ayumu Sasaki, dan di posisi 3 Izan Guevara. Ini nontonnya deg-degan juga di last lap. Denis Foggia yang sudah berada di depan pun harus mengakui kekalahannya oleh pembalap-pembalap grup Pierer Mobility ya, grup KTM ya, motor basicnya KTM RC 250 RR ini ya. Jadi ada Husqvarna, ada juga Gas-Gas, ada KTM ya. Oke, hasil seperti ini bre. Jaume Masia dari Spanyol menjadi juara Moto3 Prancis di sirkuit Le Mans 2022, diikuti pembalap Jepang Ayumu Sasaki menggunakan motor Husqvarna, dan di posisi 3 ada Izan Guevara menggunakan motor Gas-Gas. Jadi ada 2 pembalap Spanyol dan 1 Jepang. Tadi sih saya berharapnya ya Ayumu Sasaki naik, terus juga Suzuki juga naik lah, yang naik Honda ya. Jadi ada 2 pembalap Jepang. Tadi sih harapannya kayak gitu karena memang di last lap itu kayaknya Suzuki juga udah ngotot juga untuk bisa naik podium lah ya. Oke, di posisi keempat ada pembalap Italia, Denis Foggia menggunakan motor Honda NSF 250 RW di tim Leopard Racing. Di posisi kelima ada Tatsuki Suzuki, rekan tim dari Denis Foggia dari Jepang. Dan di posisi keenam ada Carlos Tata yang menggunakan motor CF Moto. Di posisi ketujuh ada Sergio Garcia dengan motor Gas-Gas. Di posisi ke-8 ada Yamanaka dari Jepang menggunakan motor KTM. Dan di posisi ke-9 ada Denis Oncu dari Turki yang menggunakan motor KTM. Di posisi ke-10 ada pembalap Italia Andrea Mino yang menggunakan Honda, dan di posisi ke-11 ada Daniel Holgado dari Spanyol yang menggunakan motor KTM. Di posisi 12 ada John McPhee yang sudah kembali lagi di kelas Moto3. Di posisi 13 ada Ricardo Rossi yang menggunakan motor Honda. Di posisi 14 ada Ryogo Moriera dari Brazil yang menggunakan motor KTM. Kaito Toba di posisi 15 dari Jepang, dan di posisi 16 ada Elia Bartolini dari Italia menggunakan motor KTM, dan di posisi 17 ada Stefano Nepa dari Italia menggunakan motor KTM. Di posisi ke-18 ada Ivan Ortola dari Spanyol yang menggunakan motor KTM. Di posisi 19 Matteo Bertelli dari Italia yang menggunakan motor KTM. Dan di 20 ada Adrian Fernandez, adik dari Raul Fernandez dari Spanyol yang menggunakan motor KTM. Di 21 ada Jose Antonio Rueda yang menggantikan posisi sementara Alberto Sura yang cedera. Dan di posisi 22 ada Mario Surajii yang menggunakan motor Honda.
Di posisi 23 ada Lorenzo Velon dari Prancis yang menggunakan motor Honda. Di 24 ada Gerard Riou dari Spanyol yang menggunakan motor KTM. Di 25 ada Taiyo Furusato yang menggunakan motor Honda. Di posisi ke-26 ada Joshua Wedley yang menggunakan motor Honda. Di posisi 27 ada Ana Carrasco, pembalap wanita dari Spanyol yang menggunakan motor KTM. Dan yang tidak finish ada dua pembalap, yaitu Javier Artigas dengan CF Motonya dan Scott Ogden dengan Hondanya. Oke, jadi hasil race seperti ini ya, memang balapan seperti itu ya. Kita tadi berharap banget Mario Surraji sudah bagus banget berada di posisi 13, namun terjadi red flag dan restartnya pun pembalap yang crash ya harus ikut lagi. Ya, aturannya seperti itu. Jadi Mario Surraji harus kerja keras lagi, apalagi lintasannya kering, tidak jadi hujan. Jadi hujannya memang benar-benar gambling banget. Udah turun sedikit tapi nggak jadi gitu kan. Udah turun tapi nggak jadi. Tapi ya emang ini balapan, cuaca di Lemang di Prancis seperti ini ya. Oke lah. Yang terbaik aja buat Mario Surraji, dia mampu finish lebih baik juga dari Taiyo Furusato, rekan timnya di Honda Tim Asia. Dan sehat-sehat buat kalian semua yang telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa, tetap semangat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.